Mulai nih. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Gunadi dengan NIM 23000160031. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan beberapa poin tentang jenis-jenis perangkat komputer. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu rekan saya, yaitu yang pertama M. Syukron dengan NIM 23000160065, kemudian Faisal Abdian 23380161159, kemudian Ahmad Rosyadi 23000161119. Oke, baik, langsung saja langsung ke jenis-jenis perangkat jaringan yang ada, yaitu yang pertama router. Router adalah perangkat jaringan yang dimana berfungsi untuk menyambungkan antar jaringan yang berbeda. Dan juga router bisa meneruskan paket data yang ada di jaringan tersebut. Router ini berada di layer ketiga dalam OC. Fungsi antara lain dari router itu sendiri yaitu untuk menyambungkan lalu lintas data dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Bisa dalam jaringan LAN atau Local Area Network maupun WAN atau Wide Area Network. Beberapa kemampuan dari router yaitu yang pertama adalah untuk menyambungkan jaringan melalui Internet Protocol address atau IP address. Kemudian router ini juga mendukung fitur NAT, yaitu Network Address Translation, yang berfungsi untuk menyambungkan berbagai jaringan yang berbeda walaupun memiliki IP public yang beda. Contoh dari perangkat jaringan router itu yaitu TP-Link Archer C6, merupakan router yang memiliki dual band untuk penggunaan rumahan dengan beberapa fitur, yaitu memiliki kecepatan sampai dengan 1200 Mbps yang dimana 867 MB per second pada frekuensi 5 GHz dan juga 300 MB per second pada frekuensi 2.4 GHz. Kemudian MU MIMO untuk melayani banyaknya perangkat secara bersamaan. Kemudian manajemen melalui aplikasi TP-Link sendiri untuk mengatur berbagai perangkat yang tersambung. Kemudian yang terakhir adalah Guest Network dan Parental Control. Selanjutnya yaitu firewall. Firewall adalah perangkat sistem yang dimana berfungsi untuk melindungi jaringan dari berbagai serangan kejahatan dan juga dapat mengontrol dan memfilter alur lalu lintas data yang ada pada jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Firewall juga dapat mencegah proses yang tidak sah untuk melindungi dari serangan cyber, yang serangan cybernya itu melalui jaringan. Terus juga firewall ini dapat mengatur jalur komunikasi jaringan itu sendiri. Kegunaannya atau fungsi dari firewall itu beberapa poinnya, yaitu untuk melindungi perangkat komputer dari serangan hacker atau virus maupun spyware yang dilakukan melalui celah keamanan yang berada di jaringan. Kemudian untuk mengatur lalu lintas jaringan, terus untuk administrator jaringan bisa mengizinkan dan menolak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang terakhir dari kegunaannya adalah untuk VPN atau Virtual Private Network, agar jaringan yang kita pakai hanya di lingkup device kita saja dan juga aman. Kegunaan
dan fungsi dari jenis firewall yang biasa dipakai dari industri yang kecil maupun yang besar adalah salah satunya Cisco ASA 5500. Sistem ini banyak digunakan perusahaan besar maupun kecil untuk mengamankan ancaman dari jaringan luar atau dari serangan jaringan luar yang tidak dapat teridentifikasi sesuai dengan aturan firewall yang kita buat. Kemudian beberapa fungsi dari Cisco ASA 5500 ini adalah memanajemen melalui GUI atau command line interface. Kemudian dapat memungkinkan administrator untuk mengelola dan juga memantau konfigurasi firewall dengan antarmuka grafis maupun command line. Dan yang terakhir yaitu dari kegunaan perangkat Cisco ASA 5500 ini adalah bisa menangani jaringan dalam skala kecil maupun besar. Jadi scalable. Kemudian yang ketiga adalah access point atau AP. Access point adalah suatu perangkat yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel. Alat ini memungkinkan suatu perangkat baik laptop maupun smartphone atau yang lainnya seperti tablet memiliki fungsionalitas WiFi tanpa kabel untuk mengakses jaringan lokal dan juga internet. Titik akses ini sering digunakan di kantor besar maupun kecil ya. Kemudian bisa di sektor pendidikan juga, bisa seperti sekolah menengah, sekolah ke atas, ya semuanya. Dan juga tempat umum seperti warmindo gitu. Dan lainnya. Untuk membangun koneksi kabel yang stabil. Fungsi utama dari access point ini adalah untuk memperluas jaringan kabel ke nirkabel lainnya. Nah, yang dimana titik akses pertama dapat memungkinkan Anda untuk memperluas area-area sinyal WiFi, memungkinkan lebih banyak perangkat untuk dapat terhubung ke jaringan tanpa perlu kabel fisik. Selanjutnya yaitu kemampuan dari access point. Nah, beberapa kemampuan yang dimiliki oleh access point itu sendiri yaitu memiliki frekuensi 2.4 GHz dan juga 5 GHz atau dual band. Dan juga dapat memproses lusinan dan juga ratusan perangkat secara bersamaan. Kemudian mendukung fitur keamanan seperti WPA, VLAN, dan autentikasi pengguna. Yang terakhir yaitu beroperasi dalam mode operator untuk meningkatkan sinyal dari titik akses lainnya. Dari access point ini memiliki cara kerja yaitu menghubungkan kabel ke local area network dengan router atau seklar. Access point ini kemudian mengeluarkan sinyal nirkabel ke lingkungan. Kemudian perangkat pengguna dengan fungsi WiFi dapat merekam sinyal yang berfungsi untuk mengakses jaringan yang terhubung dengan kabel. Contoh perangkat dari access point ini adalah itu seperti TP-Link EAP25 yang memiliki dual band AC1750 yang menawarkan kecepatan hingga 1750 MB per second atau 50 MB per second pada 2 GHz dan juga 1300 MB per second pada 5 GHz. Kemudian memiliki teknologi MIMO juga seperti Cisco. Kemudian dengan dukungan pengontrol OMADA yang memungkinkan manajemen terpusat melalui sistem manajemen jaringan OMADA. Kemudian POA yaitu Power via Ethernet, digunakan data dan juga kabel listrik untuk mengurangi kebutuhan adaptor listrik.
Selanjutnya yaitu yang kelima adalah Wireless LAN Controller atau WLC. Wireless LAN Controller atau WLC adalah suatu perangkat yang dimana berfungsi untuk mengelola, memantau, dan mengkonfigurasi banyak akses point secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dari satu pusat, satu titik yang sama. WLC ini sangat bermanfaat di lingkungan yang sangat besar, seperti kampus, rumah sakit, dan juga perusahaan-perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, di mana dapat puluhan atau ratusan akses point. Cara kerja dari WLC itu sendiri yaitu WLC ini bertindak sebagai pusat kontrol yang dimana menghubungkan dengan semua akses point. Setiap perubahan konfigurasi hanya perlu dilakukan sekali saja dalam wireless LAN control ini, dan juga secara otomatis akan diterapkan ke seluruh akses point dalam jaringan, dan hal ini sangat memudahkan dalam skalabilitas dan pemeliharaan dalam jaringan. Untuk contoh perangkat jaringan wireless LAN control ini adalah Cisco 354 Wireless Control yang memiliki fitur antara lain yaitu seperti skalabilitas yang tinggi, kemudian high availability, integrate security, dan juga manajemen GUI dan CLI seperti Cisco ASA yang ada pada router. Kemudian selanjutnya adalah proxy server. Proxy server adalah sebuah software atau perangkat yang dimana berfungsi sebagai perantara atau penengah dari jaringan antara klien dan juga server tujuan. Atau dengan kata lain, perangkat ini menyembunyikan IP klien, seperti mengganti IP bawaan device klien, kemudian si proxy ini menggantinya dengan IP yang disediakan untuk dapat mengakses alamat IP tujuan. Beberapa kegunaan yang dimiliki oleh proxy server adalah menyembunyikan IP dari sisi klien atau sisi pengguna, kemudian menyimpan cache dari konten yang dibuka sebelumnya agar akses berikutnya lebih cepat, ya. Jadi disimpan dalam device pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu menyaring konten dan juga membatasi akses. Yang keempat lupa ditulis, dapat juga mengakses konten yang diblokir pada beberapa negara atau daerah gitu. Nah, untuk kemampuan dari proxy server ini antara lain yaitu seperti caching data web, kemudian filtering berdasarkan IP, URL maupun protokol yang ada, kemudian authentication pengguna sebelum menggunakan akses internet, dan juga untuk cara kerjanya pengguna mengirim permintaan ke proxy, kemudian proxy meneruskan permintaan ke server tujuan dengan IP yang sudah diubah, kemudian server merespon kembali ke proxy, kemudian yang terakhir yaitu proxy mengirimkan data ke penggunanya. Selanjutnya adalah Squid Proxy. Squid Proxy itu sendiri memiliki beberapa fitur yaitu caching HTTPS dan juga HTTP dan FTP. Kemudian yang kedua, akses control list atau ACL sebagai alat untuk membatasi akses. Yang ketiga, statistik dan juga logging untuk lalu lintas web. Untuk kelebihan dari Squid Proxy ini adalah salah satu keunggulannya dia dapat fleksibel dan juga open source. Selain itu juga perangkat ini sering digunakan pada institusi maupun pendidikan. Selanjutnya adalah hub. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lainnya dalam satu jaringan, yaitu LAN atau Local Area Network, agar bisa saling bertukar data.
Fungsi utama dari hub ini adalah dapat digunakan untuk menyatukan beberapa perangkat dalam satu jaringan yang dimana memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Namun, hub juga tidak dapat membedakan mana perangkat yang seharusnya menerima data sehingga semua informasi yang masuk atau dikirim ke seluruh perangkat yang terhubung. Kemudian untuk kemampuan dan kinerja dari hub itu sendiri adalah hub bekerja di lapisan pertama dalam mode LC atau layer pertama, yaitu physical layer. Kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menyaring data atau memantau arah pengirim data, ya dalam artian masuknya ke dalam jaringan HTTP. Kemudian rentan terhadap tabrakan data karena semua perangkat menerima data secara bersamaan. Contoh dari hub itu sendiri adalah Netgear EN104TP Ethernet Hub. Kemudian memiliki fitur indikator LED dengan 4 port RJ45 dan penguat sinyal. Kemudian Smart atau Intelligent Hub, kemudian mampu memonitor dan mengatur lalu lintas jaringan secara terbatas dan juga dapat mengakses gangguan yang ada pada port tertentu. Contohnya yaitu contoh dari perangkat jaringan hub yaitu Cisco 1501520 series Intelligent Hub yang memiliki fitur pemantauan port manajemen berbasis SNMP. Selanjutnya yaitu NIC atau Network Interface Card. NIC adalah kartu jaringan atau adaptor yang memungkinkan sebuah komputer atau perangkat lainnya dapat terhubung ke jaringan, baik melalui kabel atau nirkabel maupun wireless. Fungsi utama dari NIC itu sendiri yaitu perangkat ini berperan penting untuk mengubah suatu data menjadi sinyal yang bisa dikirim ke jaringan. Dan sebaliknya NIC juga dapat dan juga memiliki alamat fisik untuk fisik yang unik yang disebut juga sebagai MAC address yang biasa terdapat pada setting jaringan yang ada di perangkat HP maupun laptop yang berguna untuk mengidentifikasi jaringan. Beberapa jenis-jenis NIC adalah wired NIC atau Ethernet card. Wired NIC ini menggunakan kabel biasa yaitu seperti RJ45 untuk menghubungkan ke jaringan. Contohnya seperti Intel Gigabyte City Desktop Adapter yang memiliki fitur yaitu 1 Gbps transfer rate. Jadi dapat melakukan transfer data dengan kecepatan 1 GB per second. Kemudian PCIe interface yang kompatibel dengan sistem operasi Linux maupun Windows. Kemudian wireless NIC juga dapat terhubung ke jaringan melalui sinyal radio WiFi. Cocok untuk laptop atau perangkat mobile. Contohnya yaitu seperti perangkat jaringan TP-Link Archer T4U USB Wi-Fi adapter dengan memiliki fitur dual band yaitu 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Untuk perangkat jaringan TP-Link Archer ini sudah menggunakan USB 3.0 yang memiliki kecepatan hingga 1300 MB per second. Kemudian Fiber NIC. Fiber NIC ini dapat digunakan untuk jaringan berbasis fiber optik. Umumnya digunakan di server atau perangkat high speed networking. Contohnya itu seperti SFP atau Fiber NIC. Yang dimiliki Cisco SFC ini yaitu kecepatan 10 GB per second dan juga mendukung transceiver SFP plus digunakan di pusat data.
eh, cukup sampai di sini presentasi saya. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, dengan Mbak Novalita Ramadhani, apakah ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Novalita Ramadhani. Ingin menanyakan tentang materi itu. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih perbedaan router sama switch itu? Kan kelihatannya mirip ya. Itu gimana tuh? Tolong jelasin uh, perbedaannya. Maaf Mbak, bisa diulang pertanyaannya? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Maaf Mbak, bisa diulang? Oke, pertanyaannya, sebenarnya tuh apa sih bedanya router sama switch? Kan kelihatannya tuh mirip, ya. Itu gimana? Jelasin. Maksudnya tolong kalian jelasin perbedaan router sama switch. Oke, baik. Apakah ada dari anggota saya yang ingin menjawab? Baik, izin untuk presenter kami. Terima kasih sudah menjelaskan materinya. Pada kesempatan ini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak tadi. Pertanyaannya tadi, eh, pertanyaan tadi itu apa sih bedanya router ya Mbak dengan switch? Begitu ya Mbak Nupalita. Di sini tuh sebenarnya router dan switch itu hampir sama ya, mirip-mirip aja. Cuma agak ada sedikit perbedaan. Nah, router dan switch ini tuh tetap dalam satu jaringan yang punya banyak port-nya. Terus kalau di sini tuh yang pertama saya bahas tentang switch dulu ya. Kalau switch itu tugasnya buat nyambungin perangkat-perangkat dalam satu jaringan LAN. Nah, jadinya semua perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan LAN itu disambungin oleh switch ini. Belum. Udah. Contohnya kayak kalau kita punya beberapa komputer gitu, seperti komputer, printer, dan server kalau di kantor dan di rumah. Nah, switch ini tuh bisa bikin semua bisa saling berintegrasi atau saling berkomunikasi gitu, Mbak. Nah, terus kalau router, router itu fungsinya tuh lebih luas lagi. Dia tuh bukan cuma ngurus komunikasi aja, tidak bukan cuma ngurus komunikasi aja di dalam jaringan, tetapi juga ngurus komunikasi di luar jaringan. Nah, router ini tuh bakalan yang ngatur antar data dan jaringan yang berbeda-beda. Contohnya nih ya, seperti jaringan rumah Mbak nih yang punya akses internet. Terus router yang ngatur rute datanya biar sampai ke tujuan. Nah, kerjanya tuh ngambil IP address-nya buat jalurnya. Nah, jadinya jalur-jalur jaringan yang ada di rumah itu diatur sama router ini. Mungkin begitu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Navalita, kalau belum puas boleh didiskusikan lagi. Kenapa? Bentar. Gimana, Cok? Ciri ini ini Cok, lihat Cok. Cok, serius Cok.
Bantuin cok, sudah. Baik Mbak, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup jelas, Mas. Jelas ya Mbak. Ya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Cok. Ini nggak ada yang tanya lagi ya? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mana ini cok? Kau semua aja cok yang jawab cok. Kalau enggak itu Rosati. Satu apa? Maksud kering. Udah belum cok? Eh, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, akan kami akhiri. Sebentar, Mas. Ini teman saya mau ada yang nanya. Pakai laptopku aja, guys. Betul cok.
Baik, dengan bertanya. Mbak Piranti. Bagaimana, Mbak? Perkenalkan, nama aku Firanti Darati Akbari. Izin bertanya ya, Mas. Kalau misal kita nggak ada free will sama sekali, kira-kira apa ya dampaknya? Apakah saya ingin menjawab? Baik, boleh diulang, Mbak, pertanyaannya tadi? Kalau kita nggak ada free will sama sekali, apa sih dampaknya? Dampaknya apa sih? Maafin GPT ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Piranti. Tadi pertanyaannya itu kalau kita nggak ada virtual itu kira-kira apa dampaknya ya? Nah, kalau ngomongin dampaknya itu ya, nah ini tuh sangat berbahaya banget ya, karena virtual ini tuh ibaratnya kayak pagar keamanan gitu. Nah, inilah untuk melindungi jaringan kita tuh dari ancaman bahaya-bahaya yang dari luar. Nah, kalau kita nggak pasang ini, jaringan kita tuh terbuka lebar dari perlindungan. Itu sama aja kayak kalau di rumah itu ya nggak ada pintu, nggak ada pagar-pagar. Jadinya rumah kita terbuka lebar, sangat gampang orang untuk mencuri di dalam rumah kita. Nah, kalau dalam ini tuh resikonya itu ada serangan malware, terus ada pencurian data. Nah, itu bisa data-data kita dicuri sama orang lain. Nah, terus ada akses-akses yang masuk tuh tanpa izin, itu sangat gampang. Kayak orang asing tuh bisa masuk ke jaringan kita dan nyolong data-data kita. Nah, makanya tuh di sini tuh kita tuh sangat perlu untuk mengamani data kita, mengamani data kita dengan membuat jaringan dari akses yang nggak diizinkan. Nah, jadinya tuh firewall itu kayak apa ya? Intinya tuh kayak sapam gitulah di dalam jaringan. Itulah jawaban singkat dari saya. Mungkin ada sanggahan dari Mbak Piranti. Kalau ada, boleh kita diskusikan kembali. Sudah cukup, Mas. Sudah jelas. Terima kasih ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi, saya ingin bertanya lagi. Proxy server itu apa sih dan fungsi apa dan fungsinya buat apa dalam device kita? Tolong jelaskan dengan lengkap. Proxy server.
Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya? Apakah sudah jelas pertanyaannya ya, Mas? Maaf Mbak, bisa diulang untuk pertanyaannya? Maaf Mbak, bisa diulang untuk pertanyaannya? Oh, baik, Mas. Oh, maaf. Pertanyaannya, proxy server itu apa sih? Tolong jelaskan dengan lengkap dan fungsinya tuh buat apa dalam device kita itu? Apakah udah jelas pertanyaannya? Jelas Mbak. Oke, oke. Iya, udah. Izin ya untuk presenter kami, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nopalita tadi. Pertanyaannya tuh tentang proxy ya Mbak. Proxy, fungsi proxy ya. Eh, Kalau digunakan dalam device kita itu buat apa sih ya gitu ya? Kalau fungsi proxy itu apa ya? Sebagai privasi Mbak, sebagai privasi apa ya dia itu? Proxy itu bisa nyamarin alamat IP asli dari perangkat kita. Nah, jadi identitas kita di internet itu lebih aman. Nah, jadinya fungsi proxy itu untuk mengamankan data-data kita sih. Misalnya kita mengakses hal-hal yang kayak virus gitu, nah itu bisa diatasin sama proxy. Nah, terus tuh fungsinya juga ada kalau misalnya kita buka situs yang diblok nih di negara tertentu misalnya. Nah, proxy ini juga bisa membantu membuat ngelewatin blokir itu. Terus ada mempercepat akses. Nah, proxy itu juga bisa menyimpan salinan data dari situs-situs yang sering kita kunjungi. Nah, jadinya situs-situs yang setiap hari Mbak kunjungin itu, nah itu tuh biasa disimpan di dalam proxy. Kalau kita mau aksesnya itu lagi, itu sangat gampang. Dan karena itu udah tersimpan dalam proxy dan setiap kita mau masuk, kita udah terdeteksi sama proxy itu. Nah, selanjutnya itu kontrol akses keamanan. Nah, kalau di kantor itu di kantor atau di sekolah itu proxy itu sering dipakai buat ngatur situs yang apa aja nih yang boleh diakses dan yang nggak boleh diakses. Nah, contohnya kayak admin jaringan itu bisa ngeblok situs-situs tertentu atau ngontrol sesuatu yang bisa diakses dan sesuatu yang nggak bisa diakses. Jadinya tuh kesimpulannya dari saya tuh masalah proxy. Proxy ini tuh kayak jalan pintas yang bisa ngamanin identitas kita gitu. Contohnya ngelewatin blokir, mempercepat akses, dan kontrol apa yang boleh dan nggak boleh diakses sama jaringan. Mungkin segitu dari pendapat saya tentang fungsi proxy ya. Terima kasih kepada Mbak Nopalita sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kalau ada tambahan boleh disanggah dari jawaban saya, bisa kita diskusikan kalau belum puas sama jawabannya.
Apakah Baik, sudah terima terjawab, kasih Mbak? jawaban. Apakah sudah terjawab dan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup menjawab pertanyaannya. Tidak ada tambahan dari saya. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, eh, kami akhiri presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.